Dia mengambil langkah dan berjalan ke sana. Tetapi ketika dia baru saja melangkah, ada suara berderit. Seperti roda gigi berputar, dan kemudian seluruh papan catur tiba-tiba menyala. Suara mendesing. Mobil di depan tiba-tiba mengamuk dan langsung meleset ke kiri Damar. Tidak bagus, wajah Damar berubah seketika. Saat dia hendak bergerak, dia menemukan bahwa setelah mobil mendekat, mobil itu tidak bergerak sama sekali. Damar langsung tercengang. Ini adalah permainan catur. Saya bergerak satu langkah, mereka bergerak satu langkah. Untuk mengkonfirmasi ide ini, Damar ragu-ragu mengambil langkah maju. Seperti yang diprediksi, panggilan. Kuda di depan melompat tepat di seberang sungai Cu dan pembatasan. Dan datang ke kanan depan Damar. Wajah Damar menegang dan dia melirik mobil di sebelah kiri. Jika dia berjalan secara acak, dia tidak akan dikelilingi oleh sisi lain dan jatuh ke jalan buntu. Kali ini dia mengerti apa yang dikatakan tetua kelima. Ini bukan hanya tentang berkelahi. Ini adalah permainan. Kita harus mengambil setiap langkah, dan jika kita mengambil langkah yang salah, itu tidak dapat dibatalkan. 7 atau 8. Damar menatap pemandangan itu dengan tenang, menganalisis permainan catur. Ini adalah permainan akhir, dan itu adalah permainan catur yang sangat tidak seimbang. Damar tidak memiliki bidak catur, dia adalah satu-satunya. Dan dia tidak harus berjalan di atas kuda dan gajah. Dia bisa bergerak sesuka hati, tapi setiap kali dia mengambil langkah, sisi yang berlawanan dapat menahannya. Dengan itu sesuai. Ada apa? Bidak catur di sisi yang berlawanan akan dikelilingi, namun sama seperti Damar memikirkannya, panggilan. Embusan angin kencang tiba-tiba bertiup, mengganggu pikiran Damar. Dia melihat ke atas, ternyata kuda. Bidak catur itu langsung menyerangnya. Kuda perang itu mengangkat kuku besinya tinggi-tinggi dan menginjak Damar dengan ganas. Wajah Damar tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk melawan. Ledakan. Ledakan hebat bergema di tempat permainan catur. Setan darah. Damar hanya merasa bahwa lengannya telah menahan kekuatan 10.000 jin. Dan itu hampir patah. Dan bahkan tanah di bawah kakinya retak. Sangat menakutkan. Damar mengatupkan giginya dan buru-buru melambaikan kekuatannya ke arah kuda. Ledakan. Kuda perang terguncang mundur beberapa kotak dan kemudian berdiri diam. Namun Damar merasa lengannya akan pecah, dan bahkan telapak tangannya yang membordir tubuh kuda tadi sedikit bengkak. Intensitas menakutkan. Apakah ini benar-benar organ? Damar buru-buru menerapkan jarum dan memasukkannya ke tubuhnya. Pada saat ini patung-patung tentara di depan mereka tiba-tiba semua bergerak maju. Hanya satu langkah, tidak lagi bergerak. Melihat ini, Damar tiba-tiba menyadari, ternyata permainan catur ini ada waktunya. Jika kamu tidak bereaksi dalam jangka waktu tertentu, maka bidaknya akan bergerak sendiri. Dengan kata lain, tidak ada banyak waktu tersisa untuk dirimu sendiri. Damar tampak agak dingin, memikirkan cara menerobos. Tapi saat ini panggilan. Bidak catur itu di sisi yang berlawanan bergerak lagi. Saya melihat semacam meriam bergerak ke belakang prajurit di depannya. Mencong hitam pekat menunjuk lurus ke arah Damar. Ups, Panglima Besar. Baru saat itulah Damar menyadari bahwa dia sudah menemukan jalan buntu. Ada mobil yang menghalangi jalan di sebelah kiri, kuda yang menghalangi jalan di sebelah kanan, dan tentara di depan mendekat. Jika dia mundur, meriam hitam pekat itu bisa dengan mudah membordirnya. Damar terjebak dalam dilema. Mungkinkah ini jalan buntu, Joel? Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Secara umum ketika catur dimainkan sejauh ini itu sudah berakhir. Tapi ini bukan catur yang serius. Karena hanya ada satu orang di pihak Damar, dia tidak harus mengikuti aturan catur yang melekat. Jika saya tidak bergerak satu langkah, menurut perhitungan sebelumnya mereka akan melakukan serangan berikutnya dalam waktu sekitar 1 menit. Sekarang hitung, ada 10 detik lagi. Damar menatap Mariam di depannya dan mulai untuk menghitung diam-diam di dalam hatinya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. Bom hampir hampir setelah Damar menghitung sampai 1, meriam di depannya langsung berdering.
dan Damar juga berada di tengah kilat dan batu mengangkat tinjunya dan meledakkan kereta di sebelahnya. Panggilan kereta juga segera bertindak menabrak Damar ledakan. Damar membanting tinjunya ke kereta, tetapi dampak mengerikan dari kereta itu juga menimpanya. Dia hanya merasa bahwa 5 jari tinjunya akan meledak, dan orang-orang mundur satu demi satu, hampir tidak berdiri diam. Ketika dia berhenti, kuda perang sudah tiba, dan kuku besi yang menakutkan juga bergemuruh ke arahnya. Kekuatan penghancur yang mengerikan seperti bom meledak dari kuku besi itu. Damar langsung tersungkur ke tanah, lengannya gemetar, dagingnya retak, mengerikan. Napas Damar gemetar, dan dia sudah memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya. Meskipun hanya kurang dari setengah jam, jika kamu bertahan, tidak ada jaminan bahwa kamu akan terbunuh. Dia buru-buru berdiri siap untuk mengungsi, tapi ketika dia hendak mengangkat kakinya, dia menyadari bahwa potongan-potongan itu tidak bergerak lagi. Damar sedikit tercengang, tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa dia telah meninggalkan ruang lengkup komandan. Dan sekarang dia berdiri di depan posisi mana dia bisa menyerang dan bertahan. Dan jika poin lawan gagal membunuh Damar setelah satu putaran serangan, mereka tidak akan melakukan serangan terbang. Dengan kata lain, dia masih memiliki ruang untuk bernapas. Jika itu masalahnya, itu berarti selama aku tidak di bawah komando besar, aku akan punya waktu sebentar untuk menghadapinya. Jika kita menghadapinya, Damar tiba-tiba punya ide di hatinya, ide yang sangat berani. Dia buru-buru mendesak jarum dan menusuk dirinya sendiri di tubuh. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil obat yang dibawanya dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia mulai melangkah mundur. Karena dia tidak dibatasi oleh gerakan selama dia tidak melewati batas Cuhe Han, dia bisa berjalan sesuka hati. Dan begitu berhenti, bahkan jika itu adalah putaran lawan bisa bergerak. Tapi bidak lawan dibatasi, tidak seperti aksi Freu Hengling. Jika mereka ingin menyakiti Damar, mereka harus mendekati langkah demi langkah. Damar pertama-tama mundur ke sudut dan segera pindah ke sudut yang lain yang berlawanan untuk menunggu setelah mobil mendekat. Kuda dan prajurit di barisan depan. Ketika semua kereta kuda dan arteri datang ke sini, mereka akan berbelok tajam dan mundur ke perbatasan Sungai Chu dan Han. Tentu saja, jalan memutar semacam ini tidak mudah. Ketika Damar lewat, bisa catur ini akan meluncurkan serangan sengit ke Damar. Obat horor menyembuhkan tubuh. Jika tidak, bidak catur ini akan terbunuh. Kehabisan napas, dia mundur ke sudut, sibuk mengisi ulang pil dan menggerakkan jarum perak untuk menstabilkan lukanya. Sudah 1 jam sepertinya. Damar melihat ke seberang sungai, ada satu tembakan lagi di sana. Jika kedua bagian ini tidak dipindahkan, dia tidak akan pernah bisa menyeberangi sungai. Hanya saja kuda ini dan satu tembakan tampaknya disengaja. Hidup dan mati di sebelah Sogi tidak bergerak sama sekali. Damar menatap posisi kedua bidak itu dan menemukan bahwa mereka tampaknya melakukan ini dengan sengaja, menunjukkan kecenderungan untuk menganyunkan sudutnya. Tidak peduli sisi mana Damar mendekati catur, mereka akan dicegat oleh mereka. Sepertinya permainan catur ini bukan tanpa aturan. Damar berpikir sejenak lalu berbalik tiba-tiba dan membanting ke arah prajurit terkuat. Dia membunuh tanpa peringatan. Bidak catur prajurit yang paling umum tidak terlalu kuat. Ditambah lagi itu membelakangi Damar. Diserang oleh Damar, tertangkap basah, langsung dihancurkan dan jatuh ke tanah dengan keras. Tapi langkah Damar juga menyebabkan bidak lain bereaksi, gemuruh. Meriam dan kereta segera melaju menuju tempat ini. Dan kuda perang juga berlari merajalela bergegas menuju ke kepala ini seperti orang gila. Tanah diinjak-injak oleh mereka. Damar buru-buru menghindar dan bersembunyi di samping prajurit lain. Ini adalah permainan catur. Tidak peduli apakah itu kereta atau kuda perang. Tidak mungkin untuk menjatuhkan bidak prajurit untuk menyerang Damar. Tetapi arteri berbeda. Tapi justru karena ini adalah permainan catur, maka mekanisme pergerakan bidak-bidak ini disertai dengan mekanisme. Mereka bisa terus berlari. Jika Damar tiba-tiba berhenti, maka langkah mereka akan angka tidak boleh melebihi Damar.
Meriam sudah ditempatkan di tempatnya, tetapi karena ada 2 buah benteng dan poin di depan, Meriam itu tidak bisa mengenai Damar yang berada jauh di belakangnya. Jadi dia masih selangkah lagi untuk membidiknya. Ini adalah langkah yang dilancarkan oleh Damar. Dia menetap mobil di belakangnya dan tiba-tiba berbalik melompat para prajurit. Dan tamparan patung kereta dengan tamparan seni ilahi universal. Damar berteriak, telapak tangannya terbuka penuh, dan kekuatan mengerikan langsung bereaksi di kereta Klik. Retakan muncul di permukaan kereta segera, dan tubuh bergetar 2 kali, tapi itu tidak jauh. Dan sepertinya bertahan pada saat yang sama. Meriam di belakang kereta juga bergerak. Moncong hitam pekat menyemburkan api secara instan, dan bola meriam jatuh ke arah Damar. 7 atau 8 jenius Cina. Pada saat itu, Damar berbalik dan melompati kereta, dan pada saat yang sama menggunakan seluruh kekuatannya untuk memandang kereta superior. Ledakan. Kereta segera bergerak maju untuk jauh dan mendarat tepat di tempat peluru jatuh. Lepaskan dahsyat. Oke, Damar berbinar dan dia sangat gembira. Dan setelah kereta itu secara tidak sengaja dihancurkan oleh mereka, kuda dan juga senjata di seberang sungai akhirnya tidak bisa menahan diri dan bergerak ke arahnya. Damar dalam ayunan penuh di dalam, dan orang-orang di luar tidak sabar. Kenapa belum keluar juga? Sudah 40 menit. Aku tidak tahu. Dr. Genus Lin ini sangat kuat. Mungkinkah dia bisa bertahan 1 jam di sana? Yang memecahkan rekor Joel. Dr. Damar banyak menjadi dokter jenius. Ada banyak suara diskusi di sekitar. Wajah Joel sangat jelek. Tuan Joel, sepertinya kamu tidak akan memenangkan taruhan ini dengan mudah. Kong Setian datang dan berkata dengan sambil tersenyum.